Pernah nggak sih merasa hidup ini terasa berat? Penuh dengan barang, cicilan, dan kebutuhan yang nggak ada habisnya? Bagaimana kalau ternyata hidup bisa lebih ringan, hemat, bahkan bisa bikin cuan, hanya dengan 11 langkah sederhana? Yuk, simak sampai habis karena tips ini bisa jadi titik balik hidupmu. Halo sahabat semua, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan rezeki yang lancar. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelapangan rezeki. Tulis di kolom komentar ya, kalian nonton dari kota mana? Siapa tahu ada teman sekota yang sama-sama ingin hidup minimalis dan lebih hemat. Kebanyakan dari kita tumbuh dalam budaya yang selalu menanamkan pikiran bahwa punya lebih banyak itu lebih baik. Sejak kecil, kita sering diajarkan untuk mengumpulkan barang, mainan, baju, sepatu, sampai aksesoris yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Ketika dewasa, kebiasaan itu terbawa ke kehidupan sehari-hari. Kita merasa harus membeli gadget terbaru, kendaraan yang lebih mewah, atau pakaian bermerek hanya untuk terlihat keren di mata orang lain. Namun, tanpa disadari, semua itu justru membuat kita terjebak dalam lingkaran yang melelahkan. Kerja keras siang malam hanya demi membeli sesuatu yang kadang bahkan tidak memberi kebahagiaan jangka panjang. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak barang di rumah yang sebenarnya jarang, bahkan tidak pernah dipakai? Bisa jadi lemari penuh baju, tapi yang dipakai sehari-hari hanya 5-6 potong yang itu-itu saja. Atau punya koleksi sepatu lebih dari 10 pasang, tetapi yang benar-benar nyaman hanya 2 atau 3. Di sini kita mulai sadar bahwa banyaknya barang tidak selalu berarti hidup lebih baik. Malah, semakin banyak barang yang dimiliki, semakin banyak pula beban yang harus ditanggung, baik dalam hal perawatan, penyimpanan, bahkan secara mental. Bayangkan, setiap kali rumah terlihat berantakan, pikiran kita ikut terasa penuh. Barang-barang yang menumpuk tanpa fungsi justru menyita energi. Alih-alih merasa tenang, kita malah jadi stres. Minimalisme hadir sebagai jawaban. Konsep ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari seberapa banyak yang kita punya, melainkan dari seberapa sadar kita memilih apa yang benar-benar penting dalam hidup. Hidup minimalis bukan berarti hidup miskin atau menolak modernitas. Minimalis berarti memilih dengan bijak. Daripada membeli 5 barang murah yang akhirnya cepat rusak, lebih baik membeli 1 barang berkualitas yang tahan lama. Daripada memenuhi rumah dengan dekorasi yang hanya jadi pajangan, lebih baik memiliki ruang kosong yang memberi rasa lega dan tenang. Perubahan mindset ini adalah langkah pertama yang paling penting. Karena sebelum kita bisa merapikan rumah, menjual barang, atau menahan diri dari belanja, kita harus mengubah pola pikir. Saat kita menyadari bahwa lebih banyak tidak otomatis lebih baik, barulah kita bisa benar-benar menikmati arti hidup ringan. Dari sinilah perjalanan menuju hidup hemat dan penuh cuan dimulai. Setelah kita menyadari bahwa lebih banyak belum tentu lebih baik, langkah selanjutnya dalam hidup minimalis adalah melakukan decluttering. Istilah ini berarti menyisihkan, memilah, dan menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai guna dalam hidup kita. Seringkali kita tidak sadar, rumah kita ibarat gudang berjalan. Setiap kali ada momen tertentu, diskon akhir tahun, bazar murah, atau sekadar belanja online tengah malam, kita membeli sesuatu yang seakan penting, padahal hanya memuaskan keinginan sesaat. Akhirnya barang-barang itu menumpuk, memenuhi lemari, rak, meja, bahkan kolong tempat tidur. Pada akhirnya, rumah terasa sempit, pikiran sesak, dan kita sendiri tidak tahu lagi apa saja yang sebenarnya kita miliki. Decluttering adalah solusi pertama untuk membuat ruang lebih lega dan hati lebih tenang. Caranya sederhana tapi butuh ketegasan. Ambil satu bagian kecil terlebih dahulu, misalnya lemari pakaian. Keluarkan semua isi lemari, lalu tanyakan pada diri sendiri, baju ini terakhir kali saya pakai kapan? Jika sudah lebih dari setahun tidak tersentuh, kemungkinan besar baju itu tidak akan dipakai lagi. Daripada terus menumpuk,
Lebih baik disumbangkan kepada orang yang membutuhkan atau dijual kembali. Prinsip yang sama bisa diterapkan pada barang lain. Sepatu, tas, aksesoris, hingga perabot rumah. Untuk barang-barang sentimental seperti hadiah atau kenang-kenangan, memang lebih sulit untuk melepasnya. Namun, minimalis mengajarkan bahwa kenangan bukanlah pada barangnya, melainkan pada pengalaman dan perasaan di baliknya. Jika memang sudah tidak digunakan, cukup simpan foto atau dokumentasinya, lalu lepaskan barang fisiknya. Manfaat decluttering tidak hanya membuat rumah lebih rapi, tapi juga bisa membuka peluang cuan. Barang-barang yang masih bagus bisa dijual melalui marketplace atau garage sale kecil-kecilan. Banyak orang terkejut ketika sadar bahwa sampah di rumah mereka ternyata masih punya nilai jual yang lumayan. Hasil penjualan ini bisa dialihkan ke tabungan atau investasi. Jadi, kita tidak hanya mendapatkan ruang lebih lega, tetapi juga tambahan rezeki. Lebih dari itu, proses decluttering membawa dampak psikologis yang luar biasa. Ruang yang bersih dan lega memberi rasa lapang di hati. Setiap kali membuka lemari atau masuk ke ruangan yang rapi, kita merasa lebih ringan. Pikiran pun lebih fokus. Energi tidak lagi terbuang untuk mengurus hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Ingat, decluttering bukan pekerjaan sekali jadi. Ini adalah proses berkelanjutan. Jadikan kebiasaan untuk rutin mengevaluasi barang-barang di rumah. Terapkan aturan sederhana. Kalau ada yang masuk, harus ada yang keluar. Dengan begitu, rumah tetap terjaga, pikiran tetap ringan, dan dompet bisa ikut sehat karena kita jadi lebih berhati-hati dalam membeli barang baru. Singkirkan yang tidak penting. Sisakan yang benar-benar memberi manfaat. Dari sinilah kita melangkah ke tahap berikutnya menuju hidup minimalis yang bukan hanya hemat, tapi juga bikin cuan. Setelah rumah terasa lebih lega berkat decluttering, langkah berikutnya adalah mengatur aliran uang dengan lebih bijak. Banyak orang yang merasa gajinya tidak pernah cukup, padahal masalah sebenarnya bukan pada jumlah pemasukan, melainkan pada cara mereka mengelola pengeluaran. Inilah pentingnya mencatat kemana uang kita pergi setiap hari. Bayangkan, seperti halnya perusahaan besar, kita pun sebenarnya punya laporan keuangan pribadi. Tanpa catatan, kita akan mudah lupa bahwa uang habis sedikit demi sedikit. Seringkali, bukan pengeluaran besar yang membuat dompet bocor, melainkan kebiasaan kecil tapi rutin. Misalnya, beli kopi kekinian setiap hari Rp25.000. Kalau dikali 30 hari, jumlahnya sudah Rp750.000. Itu baru dari kopi. Belum lagi camilan, ongkir makanan online, atau belanja flash sale yang katanya murah tapi kalau ditotal justru bikin tekor. Mulailah dengan metode sederhana, catat semua pengeluaran, sekecil apapun. Bisa menggunakan buku tulis biasa, aplikasi keuangan di ponsel, atau bahkan Excel sederhana. Dari catatan itu, kita akan menemukan pola. Misalnya, ternyata dalam sebulan uang yang keluar untuk makanan di luar rumah bisa mencapai 30% dari gaji. Padahal kalau masak sendiri di rumah, biayanya bisa jauh lebih murah. Setelah tahu kemana uang mengalir, langkah selanjutnya adalah mengendalikan belanja impulsif. Belanja impulsif adalah membeli sesuatu hanya karena tergoda iklan, diskon, atau fear of missing out, FOMO. Kita merasa harus segera klik, beli sekarang, karena takut harga naik atau barang cepat habis. Padahal seringkali barang itu bukan kebutuhan mendesak. Salah satu trik ampuh untuk mengatasi belanja impulsif adalah menerapkan aturan 24 jam. Setiap kali tergoda membeli sesuatu, tunda dulu selama 24 jam. Kalau setelah sehari penuh masih merasa benar-benar butuh, baru beli. Namun, dalam banyak kasus, rasa ingin membeli itu akan hilang begitu saja, dan kita sadar bahwa barang itu tidak sepenting yang kita kira. Selain itu, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang jika tidak terpenuhi akan mengganggu kehidupan sehari-hari, seperti makanan, listrik, transportasi, atau kesehatan.
Sedangkan keinginan seringkali muncul hanya karena dorongan emosi atau gengsi. Minimalis mengajarkan untuk lebih memprioritaskan kebutuhan. Sementara keinginan bisa dipertimbangkan secara matang, bahkan seringkali bisa ditunda atau diabaikan. Dengan rajin mencatat pengeluaran dan menekan belanja impulsif, kita tidak hanya hemat, tetapi juga belajar mengendalikan diri. Rasa puas tidak lagi datang dari barang baru, melainkan dari kontrol penuh terhadap keuangan pribadi. Pada akhirnya, kita akan merasakan ketenangan, karena uang yang dimiliki benar-benar digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dari sini, kita siap melangkah ke bab berikutnya. Bagaimana mengganti fokus dari barang ke pengalaman hidup yang lebih berharga? Salah satu kesalahan terbesar dalam gaya hidup modern adalah keyakinan bahwa barang-barang mewah dapat memberi kebahagiaan jangka panjang. Faktanya, rasa senang dari membeli sesuatu biasanya hanya bertahan sebentar. Begitu barang itu menjadi biasa, kita kembali merasa kurang, lalu mencari barang lain untuk dibeli. Siklus ini berulang tanpa henti, membuat kita terjebak dalam era race konsumtif. Minimalisme menawarkan sudut pandang berbeda. Alihkan fokus dari memiliki barang ke menciptakan pengalaman. Kenapa? Karena pengalaman cenderung memberi kebahagiaan yang lebih lama, lebih dalam, dan lebih bermakna. Misalnya, ketika membeli ponsel baru, rasa bahagianya mungkin hanya bertahan beberapa minggu sebelum muncul model terbaru. Namun, ketika kita melakukan perjalanan singkat bersama keluarga, menghadiri konser favorit, atau sekadar piknik sederhana di taman kota, kenangan yang tercipta bisa kita ceritakan dan ingat seumur hidup. Pengalaman juga memperkaya diri kita. Uang yang tadinya akan habis untuk membeli sepatu bermerek bisa dialihkan untuk mengikuti kursus keterampilan baru, memasak, desain, bahasa asing, atau bahkan investasi. Ilmu yang didapat bisa menjadi bekal seumur hidup dan bahkan membuka peluang penghasilan baru. Sementara itu, sepatu, cepat atau lambat, akan usang. Contoh sederhana lainnya, daripada membeli televisi layar besar hanya untuk menghabiskan waktu sendirian, lebih baik gunakan uang tersebut untuk mengadakan makan malam sederhana bersama keluarga atau teman. Tawa, obrolan, dan kehangatan yang tercipta akan memberi energi positif jauh lebih besar dibanding sekadar menonton layar sendirian. Yang menarik, penelitian psikologi juga mendukung hal ini. Pengalaman lebih mudah membangun koneksi sosial dibanding barang. Orang akan lebih antusias mendengarkan cerita liburanmu ke suatu tempat daripada melihat koleksi jam tangan yang kamu beli. Pengalaman membuat kita lebih dekat dengan orang lain, memperkuat hubungan, dan menambah rasa syukur. Memprioritaskan pengalaman tidak berarti harus selalu mahal. Justru seringkali pengalaman terbaik datang dari hal sederhana. Jalan pagi sambil ngobrol dengan pasangan, bermain bersama anak, atau belajar resep baru bersama sahabat. Semua itu bisa dilakukan tanpa harus menguras dompet. Minimalisme mengajarkan kita untuk mengalihkan energi dari mengoleksi barang menjadi mengoleksi momen. Pada akhirnya, ketika kita menoleh ke belakang di masa tua nanti, yang akan kita kenang bukanlah berapa banyak barang yang kita punya, tetapi berapa banyak momen berharga yang pernah kita alami. Dengan mengutamakan pengalaman, kita jadi lebih hemat, lebih kaya secara batin, dan lebih puas dengan hidup. Inilah kunci agar hidup terasa ringan, penuh makna, sekaligus tidak terjebak dalam tekanan gaya hidup konsumtif. Setelah berhasil mengutamakan pengalaman dibanding barang, kini kita masuk pada strategi praktis agar rumah tetap rapi dan bebas dari tumpukan. Sistem one in, one out. Prinsipnya sederhana. Setiap kali ada satu barang baru yang masuk ke rumah, maka satu barang lama harus keluar. Dengan aturan ini, kita menjaga keseimbangan jumlah barang, sekaligus mencegah rumah kembali penuh setelah decluttering. Mari kita lihat contoh sehari-hari. Katakanlah kamu membeli sepatu baru. Dengan sistem ini, kamu wajib melepas satu pasang sepatu lama. Entah itu dijual, disumbangkan, atau diberikan ke orang lain yang membutuhkan. Hasilnya, jumlah sepatu tidak bertambah, lemari tetap lega, dan kamu tidak lagi punya sepatu yang hanya menumpuk tanpa dipakai. Sistem ini juga bisa diterapkan pada pakaian.
Bayangkan betapa seringnya kita tergoda membeli baju baru hanya karena tren atau diskon. Tanpa disadari, lemari pun jadi penuh sesak. Padahal, dari sekian banyak baju, hanya segelintir yang benar-benar dipakai rutin. Dengan aturan, one in, one out. Setiap kali ada baju baru yang masuk, maka satu baju lama harus keluar. Kebiasaan ini membuat kita lebih selektif saat belanja. Apakah baju ini benar-benar lebih baik daripada yang sudah saya punya? Jika tidak, kita otomatis akan berpikir ulang sebelum membeli. Selain menjaga ruang tetap rapi, sistem ini melatih kita untuk lebih sadar dalam membuat keputusan. Setiap barang baru harus memiliki nilai tambah yang nyata. Kita jadi lebih berhati-hati agar tidak membeli barang hanya karena impuls atau emosi sesaat. Pada akhirnya, kebiasaan ini membantu menghemat pengeluaran karena kita tidak lagi mudah tergoda oleh barang-barang yang sebenarnya tidak perlu. Menariknya, sistem ini juga bisa membuka peluang cuan. Barang-barang lama yang keluar bisa dijual kembali di online marketplace atau thrift shop. Bukan hanya rumah menjadi lebih lega, tetapi kita juga mendapatkan tambahan uang. Barang yang tadinya hanya diam di sudut lemari bisa berubah menjadi rezeki. Selain itu, ada manfaat psikologis yang besar. Ketika rumah tidak dipenuhi barang, pikiran kita pun terasa lebih ringan. Kita tidak lagi merasa kewalahan saat harus membersihkan rumah atau mencari sesuatu. Ruang yang lebih lapang memberi efek menenangkan, seolah-olah beban hidup ikut berkurang. Namun, perlu diingat, konsistensi adalah kuncinya. Sistem ini tidak akan berhasil jika hanya dijalankan sesekali. Jadikan aturan one in, one out sebagai gaya hidup. Tidak perlu sempurna, yang penting konsisten. Lambat laun, kamu akan merasakan sendiri bagaimana rumah terasa lebih teratur, hati lebih tenang, dan dompet lebih sehat. Dengan menjaga keseimbangan melalui sistem ini, kita semakin dekat pada tujuan utama, hidup ringan, hemat, dan bebas dari tekanan konsumtif. Dan langkah berikutnya akan membawa kita ke level yang lebih tinggi, yaitu bagaimana menjadikan kesederhanaan bukan sekadar gaya hidup, tapi juga sumber penghasilan dan investasi masa depan. Setelah berhasil menjaga keseimbangan barang dengan sistem one in, one out, saatnya melangkah lebih jauh, menjadikan gaya hidup minimalis sebagai jalan menuju kebebasan finansial. Hidup sederhana bukan hanya soal hemat, tetapi juga tentang bagaimana memanfaatkan uang yang berhasil diselamatkan dari kebiasaan konsumtif agar bisa berkembang dan menghasilkan. Coba bayangkan, jika setiap bulan kita bisa menghemat 1 juta rupiah saja dari berhenti belanja impulsif, dalam setahun kita sudah punya 12 juta rupiah. Uang itu, kalau hanya ditabung di celengan, tentu nilainya bisa berkurang karena inflasi. Tapi kalau dialihkan ke instrumen yang produktif, hasilnya bisa jauh lebih besar. Inilah mengapa investasi adalah langkah berikutnya dalam perjalanan minimalis. Investasi tidak harus langsung besar atau rumit. Mulailah dari yang sederhana sesuai kemampuan. Reksadana, emas, atau deposito. Setelah terbiasa, bisa naik level ke saham, obligasi, atau bahkan properti kecil-kecilan. Intinya, uang yang tadinya habis untuk barang konsumtif sekarang dialihkan menjadi aset yang bekerja untuk kita. Dengan begitu, kita tidak hanya hemat, tapi juga menyiapkan masa depan yang lebih aman. Selain investasi, gaya hidup minimalis juga bisa dimonetisasi. Banyak orang menemukan bahwa kesederhanaan mereka justru menarik perhatian orang lain. Misalnya, membagikan pengalaman decluttering di media sosial, menulis blog tentang cara hidup hemat, atau membuat konten YouTube tentang tips minimalis sehari-hari. Tidak sedikit yang akhirnya menghasilkan uang dari iklan, endorse, atau kelas online. Bahkan, menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai bisa menjadi pintu masuk ke bisnis kecil-kecilan. Dari sekadar menjual baju bekas, bisa berkembang menjadi thrift shop yang serius. Dari hobi menata ruang dengan konsep minimalis, bisa berubah menjadi jasa konsultan dekorasi sederhana. Hidup minimalis membuka banyak peluang karena pasar saat ini semakin sadar pentingnya kesederhanaan. Yang terpenting, kita harus ingat,
Tujuan utama bukan semata mengejar uang, tapi menciptakan hidup yang lebih ringan dan bermakna. Uang hanyalah hasil sampingan dari keputusan yang bijak. Dengan mindset ini, kita tidak terjebak dalam pola lama yang hanya memindahkan konsumtif ke bentuk lain. Kesederhanaan memberi kita ruang, waktu, dan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kesehatan, keluarga, dan pengembangan diri. Ketika keuangan lebih terkontrol, pikiran lebih tenang, dan hati lebih lapang, kita bisa lebih fokus membangun masa depan. Inilah puncak dari perjalanan minimalis. Bukan hanya hidup hemat, tapi juga punya kesempatan cuan yang berkelanjutan. Jadi, jangan ragu untuk memulai. Setiap langkah kecil menuju kesederhanaan akan membawa dampak besar, baik untuk dompet, pikiran, maupun masa depan. Dari sinilah kita bisa berkata, hidup ringan, minimalis, hemat, sekaligus cuan, ternyata memang bisa diwujudkan. Itulah 11 step hidup ringan minimalis yang bisa bikin kamu lebih hemat dan bahkan menambah cuan. Ingat, hidup bukan tentang siapa yang paling banyak punya, tapi siapa yang paling tenang dan bahagia. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Untuk sahabat semua yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat, diberi umur panjang, rezeki berlimpah, dan hati yang lapang.